Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, mari sama-sama seperti ajakan saya kemarin setiap mengawali perkuliahan, kita tabarukan membaca Fatihah yang hadiahnya sebagaimana kita sampaikan kemarin, kita hadiahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, dan khusus Fatihah untuk hajat kita masing-masing. Semoga Allah memberi kemudahan, memberikan jalan terbaik untuk kita masing-masing menggapai apa yang kita impikan. Ala hadiniyah wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang atau mata kuliah fikih munakahat yang kali ini kita akan mendiskusikan atau membahas tentang mahar, ya. Setelah kemarin kita mengetahui tentang konsep dasar munakahat sudah, kemudian khitbah sudah, sekarang mahar, ya. Mahar ini bukan merupakan rukun, ya, atau syarat, tidak, tetapi keberadaannya menjadi sebuah keharusan dalam akad perkawinan, begitu. Nah, apa dan bagaimana mahar itu, kemudian apa hikmah di balik mahar, nah, akan kita diskusikan pada materi kali ini. Oke, baik saudara. Yang pertama, apa sih mahar? Nah, banyak beberapa definisi di kitab-kitab fikih menjelaskan bahwa mahar itu adalah secara bahasa sodakun yang mempunyai makna mas kawin. Dalam kamus kontemporer bahasa Arab, mahar itu disebut sebagai mas kawin, disamakan dengan kata mahrun, sodakun, swidakun. Nah, jadi itu definisi mahar menurut secara bahasa. Adapun mahar menurut istilah ada beberapa definisi. Ini saya ambil dari pertama definisi menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar. Ini kalau insya Allah kalau saya nggak salah beliau adalah penulis kitab Kifayatul Akhyar, begitu, ya. Mendefinisikan mahar adalah harta yang diberikan kepada perempuan dari seseorang laki-laki ketika menikah atau bersetubuh. Jadi menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar ini, mahar ini adalah harta. Harta itu berarti sesuatu yang berharga yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan ketika laki-laki ini akan menikahi perempuan tadi atau akan menyetubui, gitu, kira-kira begitu. Nah, jadi ini definisi yang pertama secara istilah. Yang kedua, definisi menurut Abu Bakar Al-Jaziri. Abu Bakar Al-Jaziri ini adalah penulis kitab Fiqh ala Madhabil Arba'ah. Beliau mendefinisikan mahar ini adalah disebut mahar atau mas kawin, sesuatu benda yang baik, benda yang wajib diberikan oleh seorang pria kepada seorang perempuan yang disebut dalam akad sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ada definisi yang agak luas sebetulnya di Imam Al-Jaziri ini. Jadi ini suatu benda yang diberikan wajib, benda yang wajib diberikan oleh seorang pria kepada seorang perempuan dalam akad nikah. Ini sudah spesifik, ya. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi, yang Imam Taqiyuddin Abu Bakar ini belum ada spesifik. Tapi yang kedua, Al-Jaziri sudah spesifik bahwa benda itu benda wajib diberikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dalam atau yang disebut dalam akad nikah.
Nah, fungsinya apa? Sebagai simbol pernyataan bahwa pria dan wanita ini setuju untuk hidup bersama. Nah, ini lebih luas lagi. Nah, sehingga dengan demikian, dari definisi dua ini, maka mahar itu sebetulnya dapat dikatakan sebagai lambang kesiapan, lambang kesediaan seorang suami siap memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Nah, jadi kalau lebih spesifik artinya yang definisi yang agak-agak komplit, yang agak luas tadi ya, yang menurut Al-Jaziri, menurut saya, jadi sesuatu benda wajib yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang disebutkan dalam akad. Nah, benda itu sebagai perlambang persetujuan antara pria dan wanita untuk hidup bersama. Jadi kalau oleh definisi saya katakan lagi saudara bahwa seolah-olah ini memang bukan hanya ya, tapi sebagai simbol kesiapan seorang laki-laki siap memberi nafkah. Nah, kalau memang menikah ya harus siap memberi nafkah kepada keluarganya dong, kan begitu ya. Nah, oke, baik. Nah, sekarang dasar hukum. Dalam fikih itu setiap ketentuan harus mengandung ada dasar hukum yang dipegangi. Adapun dasar hukum mahar itu yang pertama adalah di surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi wa atun nisaa shaduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan faquluhu hani'am mari'a. Artinya apa? Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Nah, dalam surat An-Nisa ayat An-Nisa ini memberikan informasi kepada kita bahwa perempuan yang akan dinikahi itu diperintahkan untuk memberikan mas kawin atau mahar. Pemberian itu bersifat rela, kerelaan, dengan penuh kerelaan. Nah, jadi ini sebagai dasar yang pertama saudara dalam Al-Quran. Yang kedua adalah dari hadis. Ini riwayat panjang sebetulnya hadis, nanti saya bacakan ada. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang pemberian mahar oleh seorang mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan berupa apa? Hafalan surat dalam Al-Quran. Ini bunyi hadisnya. Nah, jadi ada riwayat saudara. Ini saking pentingnya mahar ya, bahwa ketika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan harus ada maharnya, begitu ya. Ini ada riwayat Hadatsana Qutaibah bin Sa'id Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kita Qutaibah bin Sa'id Ats-Tsaqafi, kemudian diceritakan kepada kita Ya'qub Ibnu Abdurrahman Al-Qari sampai kepada inti hadis. Ini kan namanya kan sanad ya. Sanad kalau dalam ilmu hadis itu hadatsana atau an itu sanad namanya. Sanad. Kemudian kalau yang belakang ini perawi. Kalau matan hadis itu yang di dalam punya hadisnya. Oke, saudara, langsung kepada matan hadisnya. Diceritakan begini. Dari bapaknya Hazim, dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, qala ja'at imra'atun ila Rasulullah SAW. Diceritakan begini, ada seorang perempuan. Nah, seorang perempuan datang kepada Kanjeng Nabi. Seorang perempuan sowan wonten ngarsane Kanjeng Nabi. Perempuan tadi berkata, "Ya Rasulullah, jitu ahabulaka nafsi fanadhara ilai fa ahabulaka nafsi." Rasulullah, saya datang kepadamu. Intinya menawarkan diri untuk dinikahi Rasulullah, kira-kira begitu, ya. Fanadhara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul melihat perempuan tadi dari atas ke bawah, kira-kira begitu.
Nah, kemudian ketika perempuan tadi menyaksikan bahwa Rasul tidak berkenan atau tidak menginginkan, maka perempuan tadi duduk. Jadi bayangannya dalam sebuah majelis begitu ya, perempuan berdiri dan ngomong matur Rasulullah, menawarkan diri untuk diambil istri, kira-kira begitu. Dari hadis ini. Kemudian karena tidak berkenan, duduklah perempuan itu, lalu berdiri laki-laki dari sahabat Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ilam yakun laka biha hajatun fazawijniha. Ya Rasul, ketika engkau tidak berkenan, tidak menginginkan perempuan itu, maka Rasul fazawijniha, maka tolong Rasul nikahkan dia kepadaku. Nah, kita tahu begitu. Rasul langsung bersabda, fahal indaka min syai'in, lah apakah kau punya sesuatu? Faqala la, laki-laki tadi berkata, oh tidak Rasul, saya nggak punya apa-apa. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah saya nggak punya apa-apa. Rasul memerintahkan, apa perintah Rasul? Idhab ila ahlik, yos nah ini karena kamu nggak punya apa-apa, silahkan kamu pulang ke keluargamu. Fangdur hal tajidu syai'an, carilah barangkali keluargamu punya sesuatu. Kemudian dia pulang keluarganya tuh. Tapi ketika kembali, dia, ya Rasul demi Allah saya tidak menemukan apa-apa di keluarga saya. Nah, kemudian Rasulullah bersabda lagi, ini kan ketika dia balik tidak bawa apa-apa, Rasul bersabda, unzur, lihatlah dia, walau khatiman min hadidin, lihatlah, meskipun dari cincin dari besi, kemudian dia balik lagi ke rumah. Tapi apa terjadi, ya Rasulullah saya nggak punya apa-apa, jangankan cincin, apapun di rumah saya nggak ada, kira-kira begitu. Ada ya Rasul, ini sarung saya, wahada izari. Izari itu kalau makna pesantrennya ya tapeh ya. Tapeh ya mungkin bisa dimana sebagai pakaian atau sarung lah ya. Qala sahlun malahu ridaun falaha nisfuhu faqala Rasulullah SAW. Jadi intinya dia menawarkan sarung tetapi hanya satu. Ya. Nah, ketika dilepas maka dia tidak punya gitu. Fajalasa rajulu hatta idza tala majlisu qamaru Rasulullah SAW. Jadi dari hadis ini intinya menawarkan laki-laki yang tidak punya apa-apa tadi, kemudian Rasul sampai akhirnya memberikan pengandikan, madza ma'aka minal Qur'an, apakah engkau punya hafalan dari Al-Qur'an? Laki-laki tadi menjawab, oh iya, surat ini, surat ini, surat ini. Berdasarkan ini, maka Rasulullah mengizinkan laki-laki tadi menikahi perempuan yang menawarkan diri kepada Rasul. Jadi ini dari sini adalah pentingnya mahar yang harus diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya. Iya kan? Bahkan hafal Quran pun boleh, kira-kira begitu. Ini intinya adalah pentingnya sebuah mahar. Ini hadis ini memberikan dasar kepada kita bahwa mahar itu harus ada dalam sebuah perkawinan. Oke. Nah, macam-macam mahar. Mahar itu ada dua secara garis besar saudara, mahar musamma dan mahar mithil. Mahar musamma adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam syirat akad. Jadi ketika akad nikah disebutkan, misalnya dengan mas kawin 50 juta, nah itu kan musamma. Nah, musamma ada dua, ada musamma muajjal dan ghairu muajjal. Artinya mahar yang disebutkan saat akad dibayar seketika atau tidak. Nah, misalkan dengan mas kawin 50 juta dibayar kontan tunai, nah itu seketika, ya, atau tidak seketika, dua tahap. Nah, kira-kira ya boleh saja. Nah, itu musamma. Yang kedua adalah mahar mithil. Mahar mithil ini mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat ataupun sebelum akad pernikahan.
Kenapa demikian? Karena mahar mithl itu kan sepadan ya. Mahar yang dibayarkan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan ukuran atau yang diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, entah itu kakaknya, entah itu saudara ibunya dan lain sebagainya. Jadi tergantung seberapa besar mahar yang pernah diterima oleh keluarga perempuan tadi. Itu mahar mithil. Nah, sebetulnya kejelasan tentang mahar itu, saudara, ini ada buku, ya Pak, ada buku yang ini sebetulnya buku tulisan saya. Buku ini membahas tentang fikih munakahat. Insya Allah semua tema-tema itu ada yang nanti kita bicarakan di semester ini. Ini launching terbitnya nanti di bulan November ya. Tetapi teman-teman bisa pre-order nanti langsung ke penerbit. Jadi ini bukan saya yang memberi harga, bukan saya yang menangani. Nanti silahkan ketua kelas untuk mengkoordinir yang berminat untuk memiliki buku fikih munakahat dari saya ini bisa di list. Nanti listnya disampaikan ke saya, akan saya kirim ke penerbit. Ya, ini penerbitnya langsung ya. Dan ini memang belum dijual di pasaran. Insya Allah tema-tema ada di sini ya. Nanti silahkan ketua kelas untuk mengkoordinir kalau memang berminat gitu ya. Oke. Syarat mahar. Mahar tadi dikatakan harta yang harus diberikan. Ada syarat ketentuannya. Tidak asal barang diberikan ya. Satu. Jadi sebetulnya begini. Mahar itu bebas. Karena tadi definisinya baik dari Kifayatul Akhyar maupun dari fikih al-madhhab arba'ah. Intinya benda yang berharga. Maka mahar itu boleh berupa uang, boleh, perhiasan boleh, perabot rumah tangga boleh, binatang boleh, jasa boleh, harta perdagangan atau benda-benda lain yang punya harga juga boleh. Nah, ini malah ada menarik, ini sudah dibahas tapi mohon maaf saya belum begitu dalam mengkajinya tentang informasi ini. Terkait dengan harta perdagangan misalkan. Sekarang itu kan zaman teknologi ya kan? Misalkan begini, saya adalah seorang YouTuber. YouTuber itu kan punya, kalau subscribe-nya banyak, itu kan mempunyai income yang luar biasa tuh. Misalkan kayak YouTuber terkenal siapalah begitu. Nah, boleh nggak hasil subscribe ini diberikan menjadi mahar? Itu menarik jadi kajian. Nanti kalau saudara pengen mengkaji itu ya menarik juga menurut saya. Tapi intinya gini, mahar itu adalah sesuatu yang berharga ya, tidak harus uang. Apapun, tapi intinya bernilai dan berharga. Ya. Tapi kalau dulu mohon maaf kiai saya menasehati itu mahar ya kalau bisa ya uang. Uang karena uang itu kan simbol apa? Simbol sesuatu yang berharga, uang itu kira-kira begitu. Salah satunya itu bentuk penghargaan kepada perempuan. Nah, barang-barang yang berharga tadi punya syarat saudara. Yang pertama, harta atau bendanya berharga. Jadi, sesuatu yang diberikan, dijadikan untuk mahar itu harus sesuatu yang berharga. Ya, harus yang berharga. Kalau tidak bisa. Kemudian yang kedua, barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Maka tidak boleh mahar itu barang najis, tidak boleh. Ya. Yang ketiga, mahar bukan barang gosok, artinya betul-betul barang halal. Halal itu cara memperolehnya iya, cara mendapatkannya iya, sesuatu barang juga keadaan halal. Masa barang curian dipakai mahar tidak boleh. Harus barang yang betul-betul halal. Yang keempat, mahar itu tidak boleh berupa sesuatu yang tidak diketahui bentuk jenis sifatnya. Artinya abstrak. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus jelas. Ya, saya ulangi lagi, syaratnya adalah harus berharga, punya nilai manfaat, suci, kemudian tidak barang gosok, dan tidak abstrak. Artinya jelas. Apapun itu. Nah, itu kata kuncinya, saudara. Nah, berikutnya tentang bentuk dan jumlah mahar. Memang begini, saudara.
Mahar tadi sesuatu yang harus diberikan, tetapi memang tidak ada batasan tentang bentuk, jumlah, apapun, nggak ada kesepakatan ya. Kan tadi boleh uang, jasa, dan macam-macam. Bahkan di hadis tadi apa? Cincin dari besi, kemudian ada menghafal Quran, dan lain sebagainya. Nah, syariat Islam tidak menentukan mahar dalam bentuk apapun. Tetapi dalam Al-Quran dan hadis menyebutkan contoh. Ya, artinya contoh itu berarti boleh diikuti, boleh tidak. Karena contohnya banyak gitu maksudnya. Misalkan, tapi umumnya memang dalam bentuk materi saudara, uang atau barang. Nah, juga ada bentuk jasa, misalkan begini, kalau Anda pernah mendengarkan kisah cerita Nabi, ya, dalam bentuk jasa ini, dalam kisah Nabi siapa? Nabi Musa ya. Ya, contoh mahar dalam bentuk jasa, dalam Al-Quran, jasa apa? Menggembala kambing selama 8 tahun. Itu mahar mas kawin. Ini kisah ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 27. Ya, jasa boleh. Misalkan jasa mengajar, jasa apa namanya? Ya jasa lah intinya ya. Bahkan contoh lain Nabi Muhammad SAW itu pernah menikahi Sofiyah, Sayyidatina Sofiyah waktu itu masih berstatus hamba atau budak. Kemudian maharnya adalah Nabi memerdekakan Sofiyah. Dan kemudian dia menjadi umum mukminin. Jadi maharnya apa? Memerdekakan budak, mengangkat status istrinya Kanjeng Nabi. Jadi mahar memang tidak ada batasan jumlah dan bentuknya. Ini saya kira kesepakatan para ulama. Tetapi saudara, kalau tadi kita berbicara tentang bentuk dan jumlah yang nggak ada, tetapi ada perbedaan sebagian ulama tentang batas batas minimalnya, ya. Para fuqaha telah sepakat bahwa mahar itu tidak ada batas tertinggi, maksimalnya bebas, saudara. Tetapi di antara mereka ada yang berpendapat batas terendah dari mahar itu, ya, batas minimalnya dibahas. Ada yang berpendapat, misalkan begini, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas terendahnya. Ya, artinya apa? Segala sesuatu yang berharga, baik berharga, bisa dijadikan mahar. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik. Itu yang pertama. Yang kedua, beda lagi. Oh tidak dong, mahar itu ada batas terendahnya, gitu. Jadi perbedaan ini antara bahwa mahar itu tidak ada batas minimal, yang kedua ada dong batas minimalnya, kira-kira begitu. Nah, pendapat yang mengatakan bahwa mahar ada batas minimalnya itu adalah Imam Malik dan para pengikutnya. Ada yang mengatakan begini, mahar itu paling sedikit 1/4 dinar emas murni, atau perak seberat 3 dirham, atau bisa dengan barang yang dibanding dengan berat emas dan perak tersebut. Ada lagi Imam Abu Hanifah, paling sedikit itu 10 dirham. Wah, itu ya luar biasa banyak ya. Bisa dihitung di kurs rupiah itu. Riwayat lain yang mengatakan bahwa 5 dirham, ada lagi yang mengatakan 40 dirham. Jadi diskusi atau perbedaan ulama tadi dalam hal batas menentukan batas minimalnya. Kalau maksimal tidak ada sebetulnya, ya. Oke, inilah. Apa yang menyebabkan, Pak? Sebab ikhtilaf tadi ada dua, saudara. Yang pertama, kenapa kok sampai ada ikhtilaf, Pak, perbedaan penentuan batas minimal tadi? Karena begini, satu, tidak ada kejelasan akad nikah. Artinya, akad nikah tadi itu berfungsi sebagai syarat tukar menukar apa tidak? Kira-kira begitu. Sehingga kalau berfungsi sebagai akad tukar menukar, berdasarkan kerelaan mereka menerima ganti. Nah, dalam hal ini saudara,
baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli, dan fungsinya sebagai suatu ibadah yang sudah ada ketentuannya. Sebab ditinjau dari satu sisi, dengan mas kawin, seorang laki-laki dapat memiliki jasa seorang wanita untuk selamanya. Nah, ini yang saya garis besar ini penting. Perkawinan mirip dengan pertukaran, tetapi bukan pertukaran sesungguhnya. Kenapa? Karena dalam perkawinan itu ada nilai ibadah di situ. Sehingga ada larangan untuk mengadakan kesepakatan meniadakan mahar. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan pengertian hadis yang tidak menghendaki ada pembatasan mahar. Hadis tadi dalam hal begini, carilah walau hanya cincin besi. Artinya ini tidak, kalau seandainya mahar itu ada batas minimalnya, tentu dijelaskan. Tapi dalam riwayat ini menekankan harus ada sesuatu yang diberikan kepada perempuan, tidak menyebutkan batas minimalnya. Jadi memang ikhtilaf ini seputar tentang pemberian minimal, ya. Tapi memang sekali lagi mayoritas ulama mengatakan ya bebas silahkan, asal sejauh memenuhi syarat tadi. Nah, berikutnya saudara, ini yang terakhir, hikmah mahar. Kenapa sih Pak mahar itu diberikan? Jadi yang pertama, kenapa harus ada mahar dalam pernikahan? Yang pertama, menunjukkan kemuliaan kaum perempuan. Oh iya, mahar itu sebagai pemberian penghormatan seorang laki-laki pada seorang perempuan. Maka menurut saya ketika engkau menghormati, memuliakan calon istrimu, ya kasih bayar banyak, kira-kira begitu ya. Tapi memang ada anjuran bahwa mahar yang paling, perempuan yang paling baik adalah yang paling mudah maharnya, kira-kira begitu ya. Tapi nanti disepakati, silahkan kalau Anda mau menikah antara Anda dengan pasangan Anda disepakati yang baik. Pak, apakah orang tua boleh menentukan? Loh, mahar itu adalah hak perempuan. Ya. Nah, pertama tadi, menunjukkan kemuliaan perempuan. Yang kedua, mahar itu sebagai simbol atau perlambang kesungguhan hubungan. Ketika Anda memberikan mahar atau mas kawin kepada perempuan, berarti ini simbol perlambang bahwa Anda laki-laki sungguh-sungguh mencintai dia, sungguh-sungguh ingin membina hubungan rumah tangga dengan dia, kira-kira begitu. Nah, yang ketiga, untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, sehingga pemberian harta itu sebagai nihlah daripadanya. Ya, simbol cinta antara suami kepada istrinya. Yang keempat, bahwa Islam itu meletakkan tanggung jawab keluarga kepada laki-laki. Karena kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi lebih besar dibanding kaum perempuan. Jadi ada hikmah yang luar biasa saudara di balik pemberian mahar yang disyariatkan itu ya. Meskipun mahar bukan merupakan rukun atau rukun yang menentukan keabsahan nikah, tetapi ini harus diberikan. Maka menurut saya ya berilah mahar terbaik kepada calon pasanganmu kelak. Saya kira itu, ini sedikit penjelasan. Yang jelas nanti silahkan teman-teman didalami. Sekali lagi, ini adalah buku yang baru. Nanti silahkan ketua kelas mengkoordinir teman-temannya. Kalau harganya berapa saya belum tahu juga ya. Maka nanti list daftar ke ketua kelas untuk disampaikan kepada saya, nanti saya sampaikan ke penerbit ya gitu. Barangkali ya saya harapannya memang tidak mahal-mahal, ini kan untuk belajar teman-teman ya. Saya kira begitu penjelasan saya tentang mahar di kesempatan pagi hari ini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.